A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puasanya lancar, ibadahnya lancar, sehingga apa? Sehingga di bulan puasa ini menjadi ladang bagi kita, menjadi lumbung bagi kita untuk mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya untuk tabungan kita di akhirat. Baik anak sekalian yang Ustaz sayangi, Ustaz banggakan, Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmatnya, melimpahkan rahmat dan rahimnya kepada kita, sehingga kita pada saat ini masih diperkenankan oleh Allah, masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah hingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan betapa manisnya iman dan Islam. Baik anak-anak sekalian Ustaz banggakan, Alhamdulillah pada majelis pagi hari ini insya Allah Ustaz akan menyampaikan tentang materi zakat. Baik anak-anak yang Ustaz banggakan, yang Ustaz cintai, untuk pengertian zakat sendiri secara bahasa, secara lughah, ya, zakat berasal dari bahasa Arab, ya, yang artinya suci, bertambah, berkembang, berkah, terpuji, itu secara bahasa. Namun secara istilah, secara pengertiannya secara istilah, zakat itu berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Ya, ini zakat secara istilah. Nah, jadi kalau secara bahasa artinya tadi suci, kalau secara bahasa, secara istilah itu mengeluarkan sebagian harta kita yang untuk dikeluarkan sesuai dengan aturan dan diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya. Ya. Landasan hukum untuk hukum zakat ini, ya, hukum zakat itu fardu ain. Tiap orang-orang yang cukup syaratnya, ya. Ini fardu ain bagi orang-orang yang cukup syaratnya. Hukumnya landasannya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 77. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya. Jadi hukumnya adalah fardu ain. Zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Ya, zakat fitrah itu yang dikeluarkan orang-orang muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Besar zakatnya yaitu setara dengan makanan pokok di daerah kita, makanan pokok kita di tempat kita, yang lumrah di tempat kita, ya, sebesar 3,5 liter, atau kalau dirata-ratakan ada 2,5 kilo sampai 2,7 kilogram. Jadi Ustadz, gimana Ustadz kalau di Pontianak beras Ustadz? Beras, kita makanan beras ya pakai beras. Kalau di Papua makannya sagu ya pakai sagu. Kalau di mana lagi di Madura pakai jagung ya pakai jagung. Kayak gitu. Jadi tergantung makanan pokok kita yang kita makan, itu zakat fitrah. Zakat mal atau zakat harta, ini adalah zakat yang dikeluarkan seorang muslim karena hasil perniagaan, hasil pertanian, hasil pertambangan, yang intinya adalah hasil pekerjaan kita dizakatkan, ya, dizakatkan. Zakat mal kita lebih fokus kepada zakat fitrah, yang zakat fitrah, apa tadi pengertiannya? Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan seorang muslim ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi orang yang muslim yang mampu, ya, termasuk kewajiban atas anak yang baru dilahirkan. Baru lahir tuh, kalau dia belum takbir, belum sholat Idul Fitri tuh, belum sholat Id, dia lahir, maka dia wajib berzakat. Dia wajib berzakat. Tapi kalau masih dalam kandungan tidak wajib zakat. Ya. Baik. Itu. Selanjutnya
Nah, ini ya. Hikmah sekarang Ustaz ya, kalau kita berzakat, nah mengapa kita harus wajib zakat? Ngapa hukumnya itu fardu ain? Ya, ya karena di hari raya ini nak, ya di hari raya Allah menginginkan semua umat manusia, semua muslim itu bergembira, tidak ada yang berkekurangan. Oleh karena itu Allah menginginkan kita untuk saling berbagi, zakat itu sebagai terima kasih kepada Allah atas segala apa yang telah diberikan Allah. Ya, zakat itu dapat membersihkan diri kita, ya, dapat membersihkan dari sifat kikir, ya, mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah, membersihkan harta, tidak tercampur dengan barang-barang haram, ya, dapat menggugah semangat kerja, dapat melipat gandakan pahala, dan intinya adalah saling berbagi, menjalin silaturahmi. Ya, inilah fungsi dari zakat fitrah. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat ini. Ya, yang jelas yang pertama, di urutan pertama adalah fakir dan miskin. Ya, nah, jadi itu yang tentang zakat fitrah ini. Mengeluarkan sekarang waktunya tadi udah jelaskan, waktu yang mubah, waktu yang boleh dikeluarkan itu adalah awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan nih. Awalnya tuh yang boleh kita keluarkan, boleh mengeluarkan zakat fitrah ini dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan tuh kapan? Maghrib buka puasa terakhir. Buka puasa terakhir itu akhir bulan Ramadan. Waktu wajibnya kapan? Wajibnya itu, yang bagusnya itu sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, pada saat kita terakhir buka puasa. Setelah itu bagus tuh untuk kita berbuka menyalurkan zakat fitrah kita. Waktu paling afdolnya, paling mantapnya, bagus dari bagusnya adalah sesudah kita sholat subuh. Mau besok nih sesudah kita sholat subuh pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Dari sholat subuh dari takbiran doa sampai sebelum sholat, itu waktu paling bagus. Waktu makruhnya sesudah Idul Fitri. Boleh ke Ustadz? Sesudah boleh, tapi makruh nak. Tapi makruh. Kalau haramnya adalah setelah terbenamnya matahari. Ya, setelah terbenamnya matahari di hari raya Idul Fitri. Ya, ambillah waktu-waktu bagusnya, waktu-waktu wajibnya, waktu-waktu afdolnya ya. Kayak gitu. Ustadz, macam mana niat untuk bayar zakat tuh Ustadz? Niatnya gampang nak. Niatnya nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi. Kemudian disebutkan namanya fardhu hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ustaz tak pakai sebut nama tak apa-apa, tak apa-apa nak. Yang penting kita sendiri yang zakatnya. Ya kayak gitu. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi wa ahli. Siapa kayak gitu? Fardhu lil hadhihi fardhu sanati lillahi ta'ala. Itu doanya untuk kita berzakat. Ya, itu tentang zakat anak-anak. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang intinya nanti zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kelak menjadi penolong kita di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dari Ustadz. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.